Di materi bab 7 ini kita akan mencoba membahas kas. Apa itu kas? Kemudian kenapa kas ini perlu dibahas dan bagaimana bentuk dari pengendalian kas. Kas ini kan sebetulnya adalah uang yang siap digunakan. Uang yang siap digunakan. Sifat kas itu bisa digunakan dalam waktu kapan saja ya. Jadi ada kas bank, ada kas kecil. Kalau kas bank berarti uang yang siap digunakan yang penempatannya ada di bank. Biasanya ini untuk transaksi-transaksi yang transfer. Kalau kas di tangan berarti ini yang hubungannya dengan uang yang siap digunakan yang ada di bendahara. Nah, kas yang dimasuk dalam pembahasan ini kas yang ada di dalam perusahaan yang juga terhubung dengan kas yang ada di bank. Jadi kas yang ada di dalam perusahaan atau kas perusahaan terhubung dengan kas yang ada di bank. Ketika ada penyetoran uang, maka di perusahaan tersebut atau di usaha tersebut mencatat ada kas masuk. Ya. Kemudian nanti di setiap akhir bulan juga akan kelihatan bagaimana laporan dari uang kas masuk dan uang kas keluarnya. Nah, kas yang ada di dalam ini bagaimana cara bisa mengendalikan kas agar penggunaan kas ini sesuai. Karena di setiap pelaporan, entah itu mingguan atau bulanan, ada aja laporan kasnya ini. Misalkan kalau kas perusahaan dengan kas bank saling terhubung itu tidak sama. Misalkan kas di perusahaan 4 juta, yang tercatat di kas bank justru 7 juta. Ya, 4 juta 7 juta, berarti ada selisih 3 juta. Nah, ini kenapa kok ada selisih? Nah, kenapa ada selisih? Maka bisa dilakukan pengecekan kembali. Pengecekan kembalinya itu dinamakan rekonsiliasi. Rekonsiliasi bank itu menyusun kembali informasi yang didapat dari laporan rekening koran dengan informasi yang sudah dicatat di laporan kas. Nah, kita akan mempelajari tahapan awalnya di sini adalah pengendalian atas kas. Kenapa ini kok kas perlu dikendalikan, ya? Apa pentingnya kas dikendalikan? Nah, ini perusahaan atau usaha apapun itu selalu membutuhkan kas. Karena kas ini digunakan untuk membiayai operasional harian. Operasional harian ada yang jumlahnya kecil dan jumlahnya besar. Nah, kalau jumlahnya kecil itu sering dibiayai oleh kas kecil. Nah, jumlahnya itu relatif di setiap bisnis. Ada yang bilang 5 juta itu kecil, tapi ada yang bilang 5 juta itu besar, ya. Kemudian selain kas kecil juga ada kas bank. Kas bank ini yang hubungannya dengan penerimaan atau pembayaran yang melalui jasa bank, ya. Atau bisa menggunakan transfer. Jadi semua pembayarannya elektronik. Maka diperlukanlah kas bank. Dan tidak ada usaha yang tidak mempunyai kas bank. Karena penyimpanan yang paling aman saat ini ya di kas bank ketimbang di kas kecil. Kemudian pengendaliannya juga lebih bagus kas bank dibanding kas kecil. Nah, pengendalian preventif ini pengendalian sebelum adanya pencurian atau penyalahgunaan. Dalam bentuk apa? Mungkin ada dalam bentuk pencatatan bahwa setiap pengeluaran kas itu perlu pencatatan. Pencatatan itu ya sangat penting. Karena kalau tidak ada pencatatan, maka nanti jumlah kas yang dikeluarkan itu tidak terkendali. Ini buat apa, alokasinya kemana, apakah sesuai dengan peruntukan atau tidak, ya. Kemudian ada pengendalian detektif. Nah, ini pada saat kalau terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan uang kas, maka bisa ditelusuri dengan adanya apa? Dengan adanya bukti-bukti yang menyertai keluarnya uang kas itu. Ada disebutnya sistem voucher, ya, voucher kas kecil. Berarti setiap kalau ada pengeluaran uang kas, di situ ada catatan-catatannya.
pada saat di catatan di situ ada orang-orang yang otorisasinya, misalkan ini si pimpinan dari divisi pemasaran memang memerlukan dana, berarti nanti yang bertanggung jawab terhadap pemakaian uang itu adalah divisi pemasaran, disetujui oleh bendahara atau kasir dan diterima oleh pihak yang diminta tolong sama bagian pemasaran atau orang yang diminta tolong oleh bagian pemasaran. Nah, ini pengendalian detektif. Jadi bisa kelihatan tanggal ini kok uang kasnya banyak ya keluarnya. Nah, nanti bisa ditelusuri penggunaannya buat apa aja. Nah, ini pengendalian detektif. Detektif itu kan menelusuri bukti-bukti yang tidak nampak, sehingga nanti muncul informasi-informasi. Nah, itu kerja detektif atau bisa dibilang penelusuran ya, penelusuran lebih lanjut. Berikutnya, sumber kas bagi peritel. Peritel ini adalah usaha dagang. Utamanya adalah jual beli barang. Di sini ada dua bagian, departemen dan akuntansi. Departemen kasir ya dan departemen akuntansi. Nah, kalau kasir ini tugasnya adalah menerima uang. Menerima uang dari pembeli, menerima uang pelunasan ya, atau membayar uang untuk pembayaran apa aja. Nah, kemudian kalau bagian akuntansi ini khusus untuk mengelola bukti-bukti transaksi. Jadi sesuai dengan fungsinya, ketika bagian kasir menerima uang, dalam hal di sini pelunasan piutang, pembayaran tunai, maka pada saat penerimaan tersebut dibuatlah buktinya atau diarsip buktinya, yang bukti tersebut diserahkan ke bagian akuntansi. Kalau hubungannya dengan pembayaran transfer, maka pada saat transfer bagian kasir itu mengeluarkan uang pembayaran, kemudian meminta bukti transfernya, dan bukti transfernya itu diserahkan ke bagian akuntansi. Jadi agak keliru kalau dibilang bagian akuntansi juga menerima uang. Tidak ya. Bagian akuntansi ini tugasannya mencatat transaksi-transaksi ke dalam jurnal. Kemudian sumber kas bagi peritel. Nah, kas yang dimaksud di sini apa? Pendapatan dari retail itu, dari jual beli, adalah dalam bentuk pelunasan. Yang pada saat ada pelunasan atau ada setoran harian tersebut diserahkan ke bank, dalam artian disetor ke bank. Kalau disetor ke bank berarti masuk ke dalam rekening A. Misalkan usaha dagang A. Setiap hari usaha dagang A itu menyetor pemasukan penjualan. Misalkan yang sekali disetor 20 juta, maka si usaha A ini nyetor ke bank tertentu sebesar 20 juta. Nah, 20 juta tersebut sebelum disetor, bagian akuntansi mencatat bahwa ada penyetoran uang 20 juta ke bank. Kalau dijurnalkan kan bisa bentuknya seperti ini ya. Kas bank pada penjualan harian. Kas bank didebit pada penjualan harian, misalkan 20 juta. Nah, dari bank kemudian menerima bukti transfer. Nah, bukti transfernya itu atau bukti setorannya ya diserahkan ke bagian akuntansi untuk dicatat sebagai pemasukan uang ya, sebagai pemasukan uang. Tadi saya ralat sedikit, departemen akuntansi, departemen kasir di sini menyetorkan ke bank, kemudian bukti dari bank tersebut disetorkan ke departemen akuntansi. Jadi departemen akuntansi mencatat, dan kasir juga mencatat bahwa ada setoran ke bank 20 juta. Nanti si departemen akuntansi mencatatnya atas dasar laporan bukti transaksi yang dari bank. Nah, begitu alurnya. Kemudian ini ketika ada terjadi selisih uang ya. Jadi di penjualan itu tercatatnya 3.150, tapi yang diterima 3.142. Nah, jurnal seperti ini dibuat untuk jurnal harian pada saat setoran uang. Kalau untuk usaha dagang ya, pada saat tutup toko itu dilihat penjualan. Kalau menggunakan cash register atau point of sale, alat-alat
yang entry elektronik menggunakan barcode itu kan ada, langsung di print, lihat berapa penjualannya. Oh, penjualannya 3 juta. Tinggal dicek dengan uang yang ada di laci. Uang yang ada di laci misalkan 2.900.000. Nah, uang yang ada di laci itu artinya adalah uang kasnya ya. Uang kas atau uang yang masuknya. Nah, 3 juta yang ada di sistemnya itu penjualan. Berarti selisih. Nah, selisihnya di sini kekurangan dan kelebihan. Tapi lebih tepatnya kalau kekurangan dan kelebihan dia ada di posisi kredit, di debit, artinya apa nih? Ini terjadi kurang uang ya, kekurangan. Kalau ada di debit berarti rugi. Kalau ada di kredit berarti kelebihan. Memang bisa saja kelebihan. Nah, kalau di soal ini kan 3.150 di penjualan, di kasnya 3.142. Kurang 8 ya, $8 ininya. Mencatat penjualan tunai dan kas yang ada di tangan. Nah, ini buat setoran harian ya, Berikutnya, pengendalian atas penerimaan kas lewat pos. Untuk hal-hal yang seperti ini sudah tidak relevan lagi. Kalau dulu mungkin masih ada pembayaran melalui pos, tapi kalau sekarang pembayaran sudah by transfer ya, sudah menggunakan m-banking misalkan, atau ya yang sifatnya sudah elektronik ya. Jadi pengendalian atas penerimaan kasnya ini lewat rekening m-banking. Setiap kalau ada transfer masuk, misalkan usahanya dia menerima pembayaran transfer, maka setiap ada konsumen yang sudah menyatakan transfer itu akan diperiksa, bener kak sudah melakukan transfer. Jadi tidak berdasarkan slip atau resi ya. Kalau berdasarkan resi transfer itu seringkali ada kebohongan. Tapi kalau dicek juga di m-banking, oh ya udah masuk. Nah, ini bisa. Jadi ini sudah tidak relevan pengendalian atas penerimaan kas lewat pos, tapi pengendalian atas penerimaan kas lewat rekening. Ini kita lewatin saja ya. Ini sudah tidak relevan. Kemudian pengendalian internal atas pembayaran kas. Pengendalian internal pengeluaran kas harus memberikan jaminan bahwa pengeluaran dilakukan hanya untuk transaksi yang diotorisasi. Nah, artinya setiap penggunaan uang kas, kalau penggunaan uang kas berarti kas keluar ini hanya untuk hal-hal yang sudah diberikan izin atau diberikan wewenang oleh bagian yang terkait. Misalkan bagian produksi, pembelian bahan baku, yang bertanggung jawab ya adalah manajer produksi atau penyelia produksi. Selain itu maka penggunaan uang kas tidak bisa digunakan. Ini digunakan baik uang kas kecil atau uang kas besar yang ada di rekening ya. Uang kas kecil atau uang kas besar yang ada di rekening. Berikutnya, pengendalian kas harus memastikan bahwa kas digunakan secara efisien. Efisien ini artinya sesuai dengan fungsinya. Kalau bisa cukup 2 juta, kenapa harus 3 juta? Nah, efisien ini juga sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau hubungannya dengan efisien di akuntansi ya berarti hemat, tidak berlebihan. Kemudian, nah cara mengendalikan penggunaan kas dengan cara sistem voucher. Voucher ini berarti ada kertas, secari kertas yang dalam kertas itu ada keterangan. Keterangannya ya bentuknya ada tanggal, kemudian nomor voucher ya, penerima voucher siapa, kemudian keterangan untuk apa, kemudian di bawahnya situ ada 3 tanda tangan misalkan. Yang pertama adalah bagian yang mengotorisasi, yang memberikan izin. Yang tengah-tengahnya misalkan bendaharanya, bendahara kas kecil. Yang sampingnya lagi itu misalkan penerima uangnya, uang. Berikutnya sistem voucher. Nah, ini kalau disebut voucher itu ya gambarannya seperti voucher HP ya. Kalau kita membeli voucher 10.000 ya maka kita hanya bisa memanfaatkan pulsa 10.000. Jadi arti voucher di sini adalah ada pembatasan penggunaan uang.
ada pembatasan penggunaan uang. Sekelompok prosedur untuk mengotorisasi dan mencatat kewajiban serta pengeluaran kas. Artinya di sini ada aturan-aturan yang mengizinkan adanya pengeluaran, Kalau adanya pengeluaran berarti perlu dicatat. Kemudian di sini bagian-bagian vouchernya. Ini saya rasa voucher ini kalau ada yang di bagian kas dan di tempat kantornya itu belum menggunakan kas, maka bisa kita membuat model pengendalian kas dengan menggunakan voucher. Bentuknya tidak baku ya, artinya tidak ada ketentuan harus bentuknya seperti ini, tidak. Tapi setidaknya di dalam voucher itu memuat pertama tanggal, nomor bukti voucher, kemudian orang yang mengotorisasi, keterangan vouchernya buat apa. Kemudian yang memberikan tanda tangan itu bendahara, penerima, sama orang yang mengotorisasi. Misalkan seperti itu. Ya, yang memberikan wewenang. Kemudian setelah adanya voucher tersebut didokumentasi, ya. Artinya disimpan oleh bagian yang terkait. Siapa bagian terkait? Dalam hal ini bendahara. Pertama, bendahara kas kecil. Yang kedua, bagian yang menerima voucher tersebut. Jadi ketika ada miss data itu langsung bisa diklarifikasi bersama. Ya, bisa diklarifikasi bersama. Biasanya voucher ini dibuat oleh bagian akuntansi setelah semua dokumen pendukung yang dibutuhkan diterima. Pesanan pembelian, faktur pemasok, dan laporan penerimaan. Dalam menyiapkan voucher, petugas utang usaha memverifikasi kuantitas harga dan akurasi matematis dari dokumen pendukung dan mengarsip voucher yang sudah dibayar. Dalam artian ini diperiksa. Ya sebetulnya yang memeriksa voucher ini ya yang kalau vouchernya fungsinya hanya sebagai alat pengeluaran uang kas kecil, maka ya bagian bendahara saja. Bagian bendahara yang memeriksa keakuratan voucher itu. Benar gak ini voucher dari bagian pemasaran? Kalau fungsi voucher yang pertama adalah sebagai alat pengeluaran uang kas. Ya. Kemudian, ini jadi bentuk kas yang akan kita pelajari di sini, kita titikkan ke rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank berarti di sini ada kegiatan yang menyusun kembali, yang ada perbedaan pencatatan yang dilakukan perusahaan dengan catatan yang ada di bank. Nah, perbedaannya apa? Kalau catatan di bank itu kita bisa tahu dari rekening koran. Semua kegiatan, semua mutasi uang itu adanya di rekening koran. Kalau kita di perusahaan ya maka ada di catatan buku kas. Laporan bank, di sini catatan yang diterima dari bank atas semua transaksi yang berkaitan dengan suatu rekening disebut laporan bank. Ya, disebut laporan bank. Kalau sekarang rekening koran ya. Kemudian rekonsiliasi bank. Nah, kalau definisi formalnya, daftar transaksi dan jumlahnya yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan pada laporan bank berbeda dengan laporan kas pada pembukaan perusahaan. Daftar transaksi dan jumlahnya. Intinya adalah kita menyusun kembali transaksi-transaksi yang membedakan antara catatan bank dengan catatan perusahaan. Bagaimana caranya? Ya, caranya dengan disandingkan apa yang tidak ada di rekening koran dicatat ke bank, apa yang tidak ada di bank dicatat apa yang tidak ada di perusahaan dicatat ditambahkan, tapi apa yang tidak ada di rekening koran bank dicatat di bagian perusahaan. Apa aja sini yang biasa terjadi? Cek yang belum dicairkan. Cek yang belum dicairkan ini kondisinya begini, ada si penerima cek, misalkan perusahaan A memberikan cek kepada seseorang. Nah, setiap cek yang keluar dari perusahaan A itu kan dicatat sebagai pengurangan uang kas. Uang kas yang di mana? Uang kas yang ada di bank yang dipegang sama seseorang tersebut. Nah, karena seseorang tersebut belum mencairkan, maka belum ada di laporan rekening koran.
Padahal si perusahaan udah nyatat, misalkan ceknya itu 2 juta. Udah dicatat ada dicatat ada cek berkurang 2 juta. Tapi ternyata di rekening koran tidak ada. Nah, ini perlu direkonsiliasi. Kemudian setoran yang belum dicatat oleh bank. Setoran dicatat belum bank ini umumnya kalau ada setoran tunai ya. Jadi umumnya perusahaan itu kalau mau menyetorkan ke bank itu ada yang sudah melakukan pencatatan. Berarti uang yang akan ada di bank itu bertambah. Tapi di laporan rekening koran belum masuk bertambah. Nah, itu perlu disesuaikan lagi, perlu dicatat kembali, direkonsiliasi. Kemudian biaya administrasi bank. Nah, biaya administrasi bank ini biasanya perusahaan itu baru tahu ada besarnya biaya administrasi bank setelah dapat rekening koran. Kalau belum dapat rekening koran kan belum tahu ya. Belum tahu berapa besarnya. Kemudian penerimaan yang dicatat langsung oleh bank. Nah, ini umumnya kalau ada pelunasan piutang, pembayaran transfer atau yang disebut sebagai inkaso. Tentu yang tahu pertama kali adalah bank ya. Tapi kalau sekarang tidak, sekarang kan sudah ada e-banking. Jadi setiap kalau ada uang masuk, maka akan ada notifnya, ada uang masuk. Ya, ini ceritanya dulu. Kalau dulu itu misalkan belum ada fasilitas itu, perusahaan baru tahu ada uang masuk itu setelah baca laporan rekening koran. Tapi perusahaan belum nyatet, berarti kan pas sudah tahu ada uang masuk dicatatlah di bagian perusahaan. Cek kosong ini cek yang tidak bisa dicairkan karena bisa jadi uangnya tidak cukup. Berikutnya kesalahan, ini kesalahan pencatatan. Biasanya ini terjadi di perusahaan ya. Perusahaan misalkan mencatatnya ada cek nilainya sekian, cek misalkan dicatat perusahaan itu 2 juta. Cek dicatat perusahaan 2 juta, tapi ternyata yang ada di rekening koran cek dengan nomor 001 yang tadinya dicatat 2 juta, ternyata di rekening koran itu nilainya 1.500.000. Mana yang berlaku? Yang berlaku yang ada di rekening koran 1.500.000. Itu ya kesalahannya. Nah, langkah-langkahnya ya intinya sih dibandingkan dulu ada laporan rekening koran dan ada catatan kas perusahaan. Catatan kas perusahaan ya, ingat catatan kas perusahaan. Bisa di buku besar perusahaan. Kita langsung ke prakteknya biar teman-teman langsung bisa mengerti. Karena ini harus misalkan ini ada 2 informasi. Buku bank, ini artinya di laporan rekening koran. Buku deposan, ini artinya di catatan perusahaan. Mestinya kan sama ya. Karena kas perusahaan juga disimpan di bank. Mestinya sama. Tapi ternyata ada perbedaan misalkan. Ada perbedaan ininya. Pada saat hasil akhirnya kok ada transaksi yang nggak masuk. Kalau saldo awalnya ini masing-masing beda-beda ya, tapi pada saat dicek lah kok ini transaksi ini nggak masuk, mestinya masuk. Misalkan tanggal 31 Juli ini Power Networking mau melakukan rekonsiliasi laporan bulanan bank. Nah, di sini kondisinya pertama setoran sebesar 816,20 tidak muncul di laporan bank. Ya. Kenapa bisa tidak muncul di laporan bank? Misalkan ini terjadi setorannya sudah tutup buku di banknya di hari-hari tertentu. Jadi baru akan dilaporkan besokannya. Kalau baru akan dilaporkan besokannya, ya hasil perinannya juga akan ada di bulan besokannya. Nah, tapi di buku si perusahaan itu sudah dicatat 816 si perusahaan sudah
mencatat bahwa sudah ada setoran dan perusahaan juga sudah memegang slipnya. Tapi di rekening koran belum dicatat. Nah, karena di rekening koran belum dicatat, maka perusahaan buat sendiri. Nah, ini yang buat buku bank dan buku deposan, ini rekonsiliasi ini yang buat perusahaan ya, buat mengoreksi kembali transaksi-transaksi apa yang belum dicatat, transaksi-transaksi apa yang tidak dicatat harus segera dicatat. Transaksi yang pertama ini setoran 816,20 belum dicatat, maka dimasukkanlah sebagai penambahan 816,20. Intinya yang belum dicatat sebagai penambahan di buku bank maka dicatat. Di perusahaan kok tidak dicatat? Karena sudah dicatat sebelumnya. Itu ya. Jadi dicatat di sini 816,20. Berikutnya, bank menerima pembayaran wesel 400 dan bunganya sebesar 8. Kita pakai logika. Kalau bank menerima pembayaran wesel, berarti bank memang sudah mencatat. Ini zamannya zaman wesel misalkan dulu. Dan bunga sebesar $8. Nah, tapi perusahaan tahu gak bahwa menerima wesel? Ya tidak tahu. Perusahaan baru tahu setelah menerima rekening koran. Kalau setelah itu bagaimana? Ya berarti pas perusahaan baca di rekening koran ada, nah ini dimasukkan sebagai penambahan. Karena menerima pembayaran. Kalau menerima pembayaran berarti menambah. Menjadi penambah. Penambah di mana? Di buku deposan. Menjadi penambah ya. Menjadi penambah berapa? $408 untuk networking. Berikutnya, 3 cek yang diterbitkan selama periode tersebut belum muncul di laporan bank. Perlu diingat, yang namanya penerbitan cek berarti ada cek yang dikeluarkan. Kalau cek yang dikeluarkan berarti setiap cek yang dikeluarkan tersebut dicatat sama perusahaan. Kenapa kok di rekening koran belum muncul? Ya karena belum dicairkan. Karena belum tercatat sebagai pengambilan uang, tapi di perusahaan sudah dicatat bahwa ada pengeluaran cek-cek besarnya sekian. Ya. Karena belum muncul, maka di sini menjadi pengurang ya, menjadi pengurang buku bank. Ya. Menjadi pengurang buku bank. Karena uang kalau cek diambil kan berarti uang yang ada di bank berkurang ya. Ini rekeningnya rekening giro. Ya, rekeningnya rekening giro. Kalau di perusahaan tidak perlu dicatat karena memang sudah dicatat pada saat uang tersebut mau dikeluarkan. Berikutnya, bank mengembalikan cek kosong. Ke pelanggan Thomas EV sebesar 300. Cek tersebut adalah pelunasan piutang oleh pelanggan. Cek kosong. Nah, berarti sebelumnya pada saat pengeluaran cek, perusahaan kan mencatat sebagai pengeluaran. Tapi ternyata sama bank ditolak. Nah, maka di sini dicatat lagi sebagai pengurangan dari cek yang sudah dicatat di perusahaan. Ya, 300 dihapus. Cara hapusnya ya dikurangi ya. Akibat dana tidak cukup. Berikutnya total biaya administrasi bank. Nah, biaya administrasi ini yang mengetahui adalah pihak bank dulu. Perusahaan baru tahu setelah menerima rekening koran. Setelah itu barulah pas sudah tahu yang namanya biaya administrasi, berarti ini menjadi pengurang. Biaya administrasi ini menjadi pengurang untuk rekening rekening perusahaan ya, menjadi pengurang rekening perusahaan. Nah.
18 ya, 18 dolar. Kemudian cek nomor 879 sebesar 732,26 untuk pelunasan utang ke Taylor di jurnal sebesar 723. Nah, di sini ada kesalahan penjurnalan ya. Kesalahan penjurnalannya apa? Kesalahan penjurnalannya terlalu kecil. Ya, di jurnalnya 723, pelunasannya 732,26. Maka ini menjadi pencatatan di mana pencatatannya di buku deposan. Di buku deposan. Sebesar berapa? Sebesar selisihnya ya. Sebesar selisihnya. Selisihnya 9 ya. 732,26, 723 itu selisihnya 9. Oke, setelah sudah dilakukan rekonsiliasi ya, ternyata ada biaya yang disesuaikan itu sebesar 2.630,99. 2.630,99. Nah, itu cara laporan rekonsiliasi. Kemudian, nah tadi kan perusahaan sudah melakukan pencatatan yang ada di buku deposan. Nah, yang ada di buku deposan ini nanti akan dibuat jurnalnya ya, dibuat jurnal penyesuaiannya, jurnal tambahannya. Seperti penerimaan wesel dan bunga bank itu kan perusahaan baru tahu setelah baca dari rekening koran. Nah, itu info, maka dibuat jurnalnya. Begitu juga dengan cek yang kosong, itu juga dibuat jurnal. Biaya administrasi dan kesalahan mencatat itu juga dibuatkan jurnal agar sesuai saldo kasnya. Nah, ini bentuknya. Jadi terserah mau membentuk T atau bentuk report. Kalau bentuk report berarti satu-satu dibuat dulu rekonsiliasi bank ya. Kemudian juga dibuat dulu yang buku deposan dan buku banknya. Nah, ini jurnalnya. Kas 408. Kalau kita lihat ini rinciannya yang di awal-awal adanya penerimaan. Wesel tagih dan piutang bunga 8. Jadi ininya $408 penerimaan wesel oleh bank. Kenapa perlu dibuat jurnal ya? Karena ini biar transaksinya masuk ke dalam kas perusahaan. Berikutnya, nah, cek kosong dan biaya administrasi bank dan kesalahan catatan cek ini juga di jurnal. Jurnalnya bagaimana? Nah, ini jurnal yang pertama ya. Piutang usaha 3.300, beban administrasi rupa-rupa 18, usaha Taylor 9, baru di kreditnya kas 327. Apa ini artinya? Piutang usaha kan berarti ada cek yang tidak bisa dicairkan. Berarti artinya apa? Thomas IV ini kan kita mau melunasi piutangnya ya, tapi tidak bisa. Kemudian beban administrasi rupa-rupa si perusahaan dipotong 18. Utang usaha si perusahaan mau bayar utang tapi kesalahan mencatat. Kasnya yang berkurang 327. Nah, ini pembahasannya tentang ini. Cek kosong, biaya administrasi, bank, kesalahan dalam mencatat cek nomor 879. Kemudian pengendalian berikutnya untuk kas ini dengan menggunakan kas kecil. Ya, dengan menggunakan kas kecil karena tidak semua transaksi bisa diselesaikan dengan menggunakan kas bank. Kalau misalkan memerlukan biaya-biaya transportasi ya yang jumlahnya kecil, maka tidak perlu sampai transfer. Nah, kas kecil ini dibentuk. Kas kecil ini dananya dari kas besar atau kas bank. Maka ada pembentukan dana kas kecil. Kalau pembentukan dana kas kecil berarti awal pertama kali kas kecil menerima uang. Ya, menerima uang. Jurnalnya kas kecil 100 di debit, kemudian kas 100 di kredit. Ya, kas kecil di debit, kas di kredit 100. Pembentukan dana kas kecil baru kemudian bisa digunakan.
untuk pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya ini relatif kecil. Kalau kita lihat di sini 28 dolar, 22 dolar, 35 dolar dan 3 dolar, ini yang jumlahnya kurang dari 100 ya, karena tadi kan pengisian kas kecilnya cuma 100. Bagaimana jurnalnya ya? Jadi kalau seperti ini, jurnal nanti yang digunakan kasnya kas kecil, bukan kas tadi, bukan kas yang besar ya. Berarti di sini perlengkapan 28 dolar, terus perlengkapan toko 35 dolar ya. Ini ditambah nih ya, perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor lainnya 28 dan 22, perlengkapan kantor 35, beban administrasi 3 dolar. Jadi jumlahnya kasnya dikredit 88. Nah, ini kalau mau ada pengisian kembali kas kecilnya. Nah, bisa juga nanti dilihat di rujukan yang berikutnya. Kas kecilnya ada 2 metode ya, ada impres, ada fluktuasi, dana tetap dan dana naik turun tidak tetap ya. Kemudian ini analisisnya, kita bisa melihat apakah sebuah usaha itu bisa melunasi kewajiban-kewajiban yang dalam artian jangka pendek, jatuh tempo, solvensi atau solvabilitas ya. Kemampuan suatu perusahaan untuk membayar atau melunasi kewajiban lancar atau jangka panjangnya ya, dan jangka panjangnya. Untuk melihat ini kita bisa lihat ada di neraca dengan cara bagaimana? Dengan cara membandingkan. Uang yang tersedia ya, uang yang tersedia dibandingkan dengan kewajiban lancar. Nah, di sini bisa kelihatan tuh 0,25 dan 0,08. Kurang bagus ya. Karena kurang dari satu. Yang bagus itu berapa? Yang bagus itu kalau hasilnya lebih dari 1. Artinya begini, bisa melunasi kewajiban lancar 400.000 kalau kas dan setara kasnya itu misalkan 600.000 ya, 600.000. Nah, itu bagus ya. 600.000 itu baru bagus. Karena sudah pasti bisa, dia punya uang kas 600.000, kewajiban lancarnya cuma 400.000. Jadi dari kedua rasio ini kurang bagus dua-duanya, antara Lindner Co dan Oakley Co. Nah, kegunaan di sini mengindikasi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada kreditornya dengan asumsi terburuk bahwa perusahaan tersebut akan menghentikan usahanya, kolaps ya. Jadi kalau kita lihat di sini, wah ini kalau tidak ada penaikan uang kas, ini agak reskan ya jalannya usaha ini. Usaha itu dilihat dari berapa hutang yang ada dan berapa uang kas yang tersedia. Berapa hutang yang ada dan berapa uang kas yang tersedia. Karena uang kas yang tersedia itu mencerminkan kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya. Kalau kewajiban lancar ini berarti yang jangkanya jangka pendek dalam kisaran 1 tahun sampai 2 tahun lah, itu masih bisa disebut sebagai jangka pendek ya. Tapi kalau sudah 2 tahun ke atas, 5 tahun, 15 tahun itu jangka panjang. Oke, demikian penyampaian bab tentang kas. Semoga ulasan ini bisa membantu untuk memahami bagaimana kas tersebut bisa dimanfaatkan, bisa dikendalikan, dan bagaimana cara mengevaluasi kas atau menemukan ketidaksamaan kas. Kalau tadi kita menggunakan contoh kas yang ada di perusahaan dengan kas yang tercatat di bank melalui rekonsiliasi bank, dan penggunaan uang kas sehari-hari melalui kas kecil dengan perangkat pengontrolnya voucher kas kecil atau cash register ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat.